Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha suci Sang Ilahi Robbi yang telah memperjalankan hambanya. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah Maha Besar yang telah memperjalankan hambanya. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah hamba yang dimaksud pada ayat tersebut hanya merujuk kepada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja? Jika demikian, apakah kita bukanlah hamba Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat channel Semula Jadi, dan sungguh maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Makna pada ayat ini janganlah kita persempit, karena Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Baginda adalah seorang Rasulullah dan kita sepakat bahwa beliau adalah contoh nyata manusia paling mulia di muka bumi ini, insan kamil. Dan kita sebagai umatnya harus mencontoh apa yang telah beliau lakukan, yaitu menjadikan diri kita dari seseorang menjadi seorang mukmin dan seorang muhsin. Seorang mukmin sudah pasti dia itu seorang muslim, tetapi seorang muslim belum tentu seorang mukmin, karena tingkatan mereka berbeda. Setelah menjadi seorang mukmin, barulah seseorang akan naik lagi kepada peringkat yang disebut dengan muhsin. Apa itu muslim, mukmin, dan muhsin secara etimologi? Akar dari kata muslim berasal dari kata salima amu, yang artinya selamat dan sentosa, kemudian masuk kepada asal islaman dan isfailnya. Kata muslim memiliki arti tunduk, patuh, dan beragama Islam. Dalam terminologi yang berlaku secara umum, seorang muslim adalah orang yang memeluk agama Islam dengan dimulai mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tali ikatan antara Sang Khaliq dan hambanya. Penyaksian inilah yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan predikat sebagai seorang muslim dengan segala konsekuensinya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan sesuai dengan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang mukmin berakar dari kata amanatan, yang memiliki arti kepercayaan lurus jujur. Dan kata mukmin merupakan isfailnya dari kata amanah yang berarti beriman dan percaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukmin menurut pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisannya, dan juga pada jiwanya. Dengan penyaksian yang hakiki, artinya bukan lagi hanya sebatas pemanis pada bibirnya. Jadi apa yang ia ucapkan telah benar-benar diiktikadkan di dalam hatinya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Benar-benar nyata teraplikasikan pada diri zahir dan batinnya. Sedangkan untuk kata muhsin dalam bahasa Arab, akar katanya berasal dari hasun yahunuhan, yang memiliki arti baik, bagus. Dan muhsin untuk isim failnya dari kata ahsana yuhu yang memiliki arti memperbaiki. Dalam terminologi kata muhsin adalah orang Islam yang memiliki kuatnya keimanan,
sehingga berperilaku baik, dan perilaku baik ditujukan kepadanya dan kepada seluruh makhluknya, yaitu orang yang aktif berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk di sekitarnya. Seseorang bisa dikatakan muhsin jika sudah melewati tahapan sebagai muslim, kemudian mukmin, dan baru bisa meraih predikat sebagai muhsin. Sepintas memang terlihat sederhana tahapannya, namun faktanya tidak semua orang bisa mencapai predikat menjadi seorang muhsin. Karena orang yang muhsin adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dan telah benar-benar melaksanakan semua aturan Sang Khalik dan Rasul-Nya dengan penuh keimanan dan keyakinan. Semua yang dilakukannya bernilai ibadah kepadanya, bukan hanya yang wajib dan yang sunnah, bahkan pada setiap geraknya itu merupakan ibadah, karena tidak ada yang terputus dari jiwanya dengan Sang Khalik, Sang Maha Bijaksana. Idealnya kita sudah seharusnya dapat merasakan pancaran cahaya spiritual di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda kebesarannya. Peristiwa ini sebagai gambaran betapa besar kasih sayangnya kepada umat manusia. Isra Mi'raj adalah peringatan yang dapat menghidupkan dan membangkitkan jiwa. Sedikit jarak antara pancaran cahaya untuk mencapai spiritualitas tertinggi yang diraih setelah pencerahan pada jiwa kita. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang layak untuk kita tafakuri agar dapat mengambil lebih banyak hikmah dan ilmu dari sana yang akan membantu kita untuk lebih memahami inti dari agama, bukan hanya sebatas ritual fisik semata. Buat para sahabat semula jadi betapa pentingnya tawadhu, rendah hati, meski kita tidak memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi. Dan juga mengingat bahwa dari hal terbesar yang mempersatukan umat manusia, artinya identitas ras, suku, budaya, dan golongan harus bersatu di bawah payung ketauhidan kepada Tuhannya. Nilai-nilai spiritual yang terkandung pada peristiwa Isra dan Mi'raj bisa membangkitkan kesadaran tertinggi, yaitu pemahaman akan martabat dan kedudukan manusia di sisi Sang Khalik. Sakralitas dan kesucian Masjidil Haram yang meliputi seluruh kota Mekah mengisyaratkan pentingnya beralih dari sakralitas ibadah dalam dimensi agama yang sangat privat menuju kesucian jiwa dalam kehidupan duniawi secara umum dan menyeluruh. Demikian pula Al-Quran menggambarkan Masjid Al-Aqsa dengan mengatakan bahwa yang telah diberkahi sekelilingnya. Mukjizat Isra telah menghubungkan dua kota besar, Makkah dan Al-Quds, Yerusalem, dengan ikatan spiritual yang sakral. Ini adalah salah satu dari sekian banyak risalah ilahi yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Perjalanan Rasulullah SAW ke langit ketujuh semakin mempertegas fakta ini. Ketika beliau bertemu dengan nabi-nabi lainnya, di sini terkandung isyarat penting, yaitu mempersatukan pengalaman rohani yang dialami para nabi dan rasul dahulu dalam menghadapi rintangan dan kesulitan yang menghalangi jalan dakwah dan reformasi. Gambaran tentang Masjid Al-Aqsa yang paling jauh membuat perjalanan spiritual telah mencapai jarak terjauhnya di muka bumi, yaitu ketika kota Mekah dihubungkan dengan Al-Quds.
Sejalan dengan itu, Mi'raj membawa kita mencapai Sidratul Muntaha, jarak terjauh yang bisa dicapai oleh hakikat diri manusia, yaitu diri Nur Muhammad. Dalam perjuangannya di hadapan cahaya ilahi, tujuan terbesar seorang mukmin adalah berjuang mencapai puncak dari ibadah dan akhir dari segala hakikat. Meyakini kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian bagi kaum mukmin untuk mengetahui kebenaran iman mereka terhadap Sang Khaliq dan mengetahui sejauh mana keyakinan mereka terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Mukjizat dari Isra dan Mi'raj merupakan perpanjangan dari keyakinan kita terhadap mukjizat kenabian. Orang yang percaya pada kenabian Rasulullah Muhammad SAW tentunya tidak akan meragukan peristiwa ini, seperti apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq saat beliau ditanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata beliau, "Iya, bahkan saya lebih percaya kepada Muhammad dalam hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Saya percaya kepadanya tentang naik dan turunnya dari langit sesuai dengan berita yang datang dari langit. Barangkali hikmah di balik terjadinya Isra dan Mi'raj pada malam hari adalah agar pada malam hari kita senantiasa mentafakuri dan ikut merasakan cobaan dan ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi kita, keluarganya, dan para sahabatnya. Beliau menerima banyak gangguan dan tindakan jahat dari orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun itu pula istawa Ajingu. Pada tahun yang sama, paman beliau Abu Talib juga meninggal dunia. Peristiwa Isra datang untuk membawa beliau dari gelapnya kesedihan dan kezaliman manusia menuju cahaya, syukur, dan cinta ilahi. Beliau pun disakiti dan diusir oleh penduduk Taif dari kota tersebut. Maka peristiwa Isra datang untuk membawa beliau dari gelapnya kesedihan dan kezaliman manusia menuju cahaya, syukur, dan cinta ilahi. Dengan merenungi hakikat spiritual dan makna kelapangan ilahi, seseorang dapat memperoleh kekuatan untuk tabah dan bersabar dalam menanggung setiap kesedihan di muka bumi ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj tak lain untuk menguatkan hati baginda Rasulullah SAW dan untuk memuliakannya, serta menunjukkan bahwa kedudukannya yang paling tertinggi di antara para nabi dan rasul yang lain. Peristiwa ini bukan sebatas mukjizat indrawi dan fisik semata, karena Allah menghendakinya menjadi mukjizat spiritual yang melampaui batasan waktu hingga hari kebangkitan kelak. Sebab risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW berlaku hingga akhir zaman. Sebagaimana risalah Islam memerlukan bukti spiritual yang memperkuat keyakinan kaum mukmin, kita juga memerlukan bukti material dan logis yang dapat membangkitkan peradaban manusia serta menegaskan universalitas risalah yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa ketika hukum dan iman bersatu dalam kehidupan individu, keduanya akan menciptakan rasa aman dan integritas di dalam diri seseorang, juga dapat menguapkan kesadarannya akan tanggung jawab dan menegakkan keadilan. Ketika rasa aman dan integritas ini ditransmisikan agar tercermin dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat, maka ia akan menjadi khazanah spiritual di peradaban sebuah keyakinan yang tercermin dalam segala tindakannya.
Isra dan Mi'raj menegaskan betapa perlunya masyarakat kita memiliki tatanan moral yang dapat menutupi celah-celah keadilan sosial, membebaskan kaum tertindas, menolak kebencian dan kekerasan, melindungi diri kita dari dampak buruk bencana dan peperangan, serta mendukung semangat solidaritas dan kerja sama antar umat manusia. Demikianlah sahabat semula jadi dota ikhtisar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.